There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa ya teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini tuh kegiatan aku awali dengan cuci piring. Ini tuh ada sedikit piring ya. Tadi udah dicuci sih sama adik aku. Tapi ini ada lagi ya, biasalah kalau wastafel ini tuh nggak bakalan pernah kosong ya teman-teman, pasti wajib ada. Walaupun baru 1 menit dicuci, pasti nanti bakalan ada lagi. Nah, di sini tuh aku cuci piringnya tuh pakai spons yang lama karena spons aku yang merek Ekoko itu tuh udah mulai jelek gitu ya, udah nggak enak dipakai. Sebenarnya ini bukan spons yang lama gitu, ini tuh spons baru tapi yang model lama gitu ya maksudnya teman-teman. Sebenarnya kalau spons aku tuh lebih suka yang jaring-jaring gitu loh teman-teman, karena kayak enak aja gitu buat dia berbuih. Kalau yang kalau yang kayak busa gitu, aku suka yang merek Ekoko itu karena itu tuh kayak lentur banget pas dipakai gitu ya. Ada kan spons yang dia tuh kayak tegang gitu loh teman-teman, kalau dipakai tuh nggak enak gitu, malah kita tuh jadi nggak cepet gitu untuk cuci piringnya. Nah, ini tuh aku mau bilas ya, udah selesai aku buihin. Aku kalau cuci piring itu tuh harus sampai banyak gitu ya buihnya, karena biar bersih gitu ya teman-teman. Jadi lebih suka kalau cuci piring itu banyak buihnya. Nah, di sini tuh kegiatan aku masih kegiatan di dapur hijau ya teman-teman. Aku tuh belum sempat bikin konten beberes karena memang konten beberes itu agak susah sekarang ngambilnya, soalnya kan beberes itu udah diambil alih gitu ya sama anak-anak dan adik. Jadi paling aku hanya bikin konten beberes yang tipis-tipis lah ya. Cuman beberapa hari ini tuh kayak lagi mager aja gitu bikin konten beberes. Sebenarnya rumah ini tuh udah minta diberesin gitu ya, karena kalian tahulah kalau anak-anak beberes gimana. Adik aku juga usianya tuh masih 13 tahun gitu ya. Jadi kita tahu lah ya, anak-anak sebaya itu remaja kalau beres-beres tuh kan asal cepet siap gitu ya. Beda banget sama kita. Kalau kita kan beberes kayak semua diberesin gitu, kayak kolong-kolong, debu-debu itu dilapin gitu. Kalau anak-anak paling ya nyapu tuh ya yang kelihatan doang yang disapu, terus kayak ngepel juga yang kelihatan doang gitu ya. Sementara kayak di bawah-bawah sofa, di bawah-bawah meja TV itu kan jarang banget itu dibersihin. Makanya kalau aku tuh biasa seminggu sekali tuh aku baru bersihin rumah. Nah, kemarin aku udah bersihin rumah gitu ya. Cuman aku tuh malah mager gitu buat videoin. Aku tuh kalau mau bersihin rumah tuh mau videoin itu betul-betul moodnya bagus ya. Kalau moodnya nggak bagus, video aku tuh jadi burik banget. Jadi ya udahlah, daripada aku capek-capek bikin video karena aku lagi nggak mood, jadi aku nggak videoin. Nah, hari ini tuh aku memasak lagi ya teman-teman. Aku tuh dalam seminggu ini ya atau 2 minggu ini kayaknya bikin konten masak terus ya. Soalnya memang kegiatan aku tuh paling banyak di dapur gitu. Nah, kemarin ada yang nanya kenapa nggak bikin konten persiapan jualan. Suami aku tuh lagi ada urusan ya teman-teman. Jadi jualannya tuh diliburkan dulu. Namanya usaha sendiri ya. Jadi kapan bisa libur ya libur gitu. Nah, di sini tuh aku mau masak hati ayam ya. Ini tuh ada jantung ayam juga, ada hatinya juga, ada ampelanya juga. Jadi ini tuh sisaan pas suami jualan gitu, katanya ada sisaan. Jadi dibawa pulang daripada dibuang ya, sayang, lagian masih baru dan bagus gitu. Kalau ditaruh kulkas nanti kan jelek, gak bisa dijual lagi untuk besok. Jadi dibawa gitu ya sama suami aku. Nah, jadi di sini mau aku sambal aja untuk hati ampelanya
sambalnya. Ini mau aku sambal ijo gitu loh teman-teman. Kebetulan aku tuh punya tempe, jadi aku mau nyambal ijo hati ampela gitu. Udah lama banget aku nggak masak sambal ijo. Ini teringat masak sambal ijo tuh karena Bang Rais kemarin gitu ya, katanya Bunda masak sambal ijo dong katanya gitu. Jadi ya udah di sini aku mau masak cabai ijo di sambal atau sambal lado hijau. Kalau orang Padang pasti tahu banget gitu ya sambal lado hijau, karena kan orang Padang selalu gitu ya bikin sambal lado hijau. Kalau orang-orang Jawa atau orang apa sih kurang tahu. Kalau kalian gimana teman-teman? Kalian sering nggak sih masak sambal tapi pakai cabai hijau? Kalau aku tuh sering banget teman-teman. Kadang aku campur sama cabai kecil gitu ya. Banyak yang bilang katanya kalau bikin sambal cabai hijau kan rasanya tuh langu. Enggak ya. Malah anak aku tuh suka banget dan aku tuh suka banget loh sama sambal hijau. Nah, kalau langu itu sambal hijaunya di blender teman-teman. Jadi jangan terlalu lembut. Kalau mau bikin sambal hijau itu sambalnya tuh diulek aja, dan diuleknya tuh ulek-ulek kasar gitu loh. Jadi hampir sama kayak tumisan, cuman dia diulek gitu. Nah, di sini aku punya 2 papan tempe, tapi pas aku potongin satu papan ternyata udah banyak ya. Jadi ya udah di sini aku pakai satu tempe aja. Satu tempenya lagi bisa buat besok. Jadi nggak terbuang berbazir ya, ditaruh kulkas aja jadi bisa untuk menu aku besok. Nah, di sini tuh nyambelnya tuh nggak banyak-banyak ya, karena ini buat makan siang sama makan malam aja sih. Karena kalau masak banyak-banyak tuh mau bazir gitu ya, terlalu terbuang, sayang banget. Jadi aku masaknya tuh sedikit aja. Nah, di sini aku punya 2 buah tomat, yang satunya tuh separuh, itu bekas kemarin aku masak apa ya lupa. Terus di sini aku mau putein dulu untuk cabai hijaunya. Kemarin aku ada beli cabai hijau. Jadi ini tuh enak banget lah pokoknya cabai hijau ya. Apalagi kalau ikan asin ya teman-teman. Kalau ikan asin dimasak cabai hijau tuh enak banget. Kalau orang Padang atau orang Minang pasti tahu banget lah sama sambal cabai hijau ini. Nah, di sini tuh untuk cabenya tuh nggak di blender. Nah, kenapa nggak di blender? Soalnya aku nggak rebus ya. Kalau seandainya mau direbus dulu juga boleh teman-teman. Nanti dicoper aja atau diulek. Cuman ini aku lagi mager ngerebus, jadi aku langsung aja nanti ulek pakai gilingan gitu ya. Jadi kalau di blender dia nggak direbus itu rasanya bakalan langu. Terus kalau dianya mau nggak direbus, kalian harus ulek aja, tapi uleknya tuh jangan halus gitu ya, ulek kasar. Pokoknya kalau kalian tahu pasti enak banget. Kalian wajib cobain ini yang namanya sambal ijo. Ini tuh worth it banget. Mau apa aja di sambal ijo tuh enak banget, dari ayam, ikan asin, ikan teri, apa aja enak banget pokoknya ya teman-teman, wajib dirikuk. Oke, di sini aku udah kelar bikin sambalnya. Ini dia, aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, tomat sama cabai hijau. Sebenarnya kalau punya tomat hijau tuh lebih mantul banget loh teman-teman. Cuman untuk daerah sini tuh jarang banget nemu yang namanya tomat hijau gitu ya. Bukan cabai hijau tapi tomat hijau. Kalau di Padang, kalau mau bikin sambal hijau itu tomatnya juga hijau. Cuman karena aku nggak punya tomat hijau, ya udah deh kita pakai tomat merah saja. Nah, aku tuh suka sambal hijau bukan gara-gara warnanya hijau ya. Mungkin kalian kira ya pantesan Bunda Dina tuh suka sambal hijau karena dia tuh suka warna hijau. Enggak, aku tuh suka sambal hijau tuh karena memang rasanya enak banget. Oke, di sini aku mau ngulek dulu ya teman-teman. Kalian temenin aku ya beraktivitas di hari ini. Aku berharap kalian tuh tetap setia sama aku. Semoga kalian tetap terhibur dan semoga kalian tuh dapat termotivasi ya teman-teman dari video sederhana aku ini. Walaupun sedikit aja gitu, diambil aja motivasinya ya. Setidaknya kayak semangat akulah nular ke kalian. Mana tahu ada yang lagi mager-mageran, ada yang lagi males-malesan. Kalau lihatin video aku lagi masak atau lagi beberes, mana tahu bisa jadi penambah semangat ya, bisa jadi obat magernya.
Karena aku sendiri juga kayak gitu, biasanya tuh kalau lagi mager biasanya suka lihatin vlog teman-teman yang lagi rajin. Jadi nular gitu teman-teman. Kayak penyakit ya nular, tapi nularnya tuh versi baiknya. Oke, di sini tuh aku udah kelar untuk ulek si cabenya. Oh iya BTW maaf ya kalau aku pakai jilbab ada nampak kelihatan rambut. Aku tuh betul-betul nggak ngeh ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu kalau rambut aku tuh keluar. Jadi mau aku stiker aja nanti ya. Nah, di sini tuh aku tuh mau goreng dulu untuk si tempenya. Kalau mau goreng itu kita harus goreng mana bagian yang gak lengket dulu. Jadi yang ngerubah minyak gitu ya. Jadi tempe ini kan gak ngerubah minyak. Aku goreng tempe dulu. Nanti setelah tempenya selesai baru aku goreng hati ampelannya. Karena hati ampela kan ngerubah minyak banget ya. Minyak yang bersih bisa jadi burek. Nah, di sini tuh aku mau ambil piring karena ini udah matang si tempenya, dan maaf kalau aku nggak tirisin ya, soalnya aku mau cepet siap. Beberapa hari ini tuh kayak mager banget teman-teman bikin video, tapi masih disemangat-semangatin aja. Aku tuh jarang banget konten setiap hari ya, paling semampunya aja. Soalnya kan anak-anak juga lagi repot banget mau sekolah ya, mau persiapan sekolah. Jadi aku tuh sibuk banget belanja, terus kayak beri kebutuhan anak, ditambahkan persiapan juga untuk kakak Riri masuk SD gitu ya. Oke, setelah selesai tempenya dimasak, di sini aku masukin hati ampelannya. Nah, ini tuh jadinya banyak banget ya, jadi satu piring. That I will see you soon. If I can Oh ya BTW, kalian lagi apa nontonin video aku? Hari ini kalian masak apa? Kalian nonton di jam berapa? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar. Dan satu lagi, kalian dari mana? Nah, di sini kau liatin nih, salju aku tuh udah kayak kutub utara, tapi aku lagi mager banget bersihinnya. Jadi ya udahlah, nanti aja ya. Soalnya kalau udah bersihin kulkas itu suka banjir loh teman-teman. Jadi aduh udahlah, nanti aja. Soalnya freezer juga nggak terlalu banyak isinya, masih cukup. Nanti aku bakalan sempetin gitu ya. Oke deh, ini untuk hati ampelanya juga udah mateng. Ini tuh nggak terlalu lama ya masaknya karena kan udah direbus jadi cepet. Ini dia si cabenya aku masukin. Ini tuh nggak terlalu lumat gitu ya, pokoknya pecah-pecah, dan ini tuh rasanya enak banget, warnanya juga hijau. Oke, di sini kasih seasoningnya seperti biasa, cuman dikasih kaldu ayam. Terus aku nggak kasih garam karena memang tadi pas ngulek udah aku tambahi banyak garam. Terus aku tambahi gula. Pokoknya masak ini tuh masih seperti biasa ya, nggak ada yang dirubah-rubah. Karena aku tuh nggak suka banget masak yang ribet-ribet. Masaknya tuh yang simpel-simpel dan yang praktis aja. that I will see you soon. Nah, di sini tuh aku sambil nunggu si cabenya masak, aku mau bersihin dulu ya. Ini ada kentang sama wortel untuk sayur sup. Karena suami aku tuh kalau nggak ada sayur tuh nggak bisa makan. Sebenarnya aku sekarang udah mulai nular sifat suami ya. Kalau misalnya nggak ada sayur tuh makannya tuh suka nggak enak gitu loh. Makanya aku selalu masak sayur sekarang tiap hari ya teman-teman. Nah, ini ada sisaan tulang. Sebenarnya tulang aku tuh masih ada yang direbus, terus ada yang belum aku rebus gitu ya. Cuman yang belum aku rebus itu tulang kambing gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kurang pinter gitu masaknya. Jadi ya udah di sini aku masak yang bisa aja dulu ya. Nanti aku cari resep untuk tulang kambing dimasak apa enaknya. Atau kalian punya saran teman-teman kalau tulang kambing itu enaknya dimasak apa gitu? Dimasak sup kayaknya kurang enak ya. Soalnya kemarin aku ada temen gitu masak sup dikasih gitu ya, dan supnya itu tulang kambing dan itu rasanya nggak enak gitu ya. Maksudnya bukan masakan teman aku nggak enak, cuman bau kuahnya tuh kurang seger gitu, aku kurang srek gitu ya, kurang suka lah sop tulang kambing. Tapi kalau sup tulang lembu atau tulang sapi tuh memang enak gitu, memang cocok gitu ya. Tapi kalau tulang kambing kayaknya nggak enak lah di sup. Kalian punya saran gak sih kalau untuk tulang kambing itu enaknya dimasak apa? Boleh boleh coret-coret di kolom komentar ya. Mana tahu nanti ide kalian tuh menarik, aku bakalan coba masak.
that I will see you soon. Nah itu tadi aku lagi refill untuk minyak karena minyak aku habis. Aku masih pakai minyak curah ya, soalnya minyak curah itu murah. Nah di sini aku potong-potong untuk kentangnya. Aku pakai kentangnya tuh 3 butir aja. Soalnya kalau masak sup itu kentang ini jarang termakan. Paling yang sering dimakan anak aku tuh wortel ya. Jadi makanya di sini aku pakai kentangnya tuh cuma 3 butir aja. Nah untuk wortel aku pakai 1 butir tapi ukurannya tuh lumayan besar gitu ya. Jadi dapatnya tuh banyak walaupun cuma pakai 1. Oke deh teman-teman, di sini aku mau potong tomat sisaan separuh yang kemarin. Ini tuh kemarin aku bingung lupa gitu masak apa, nggak aku videoin soalnya. Dan ini ada daun salam, aku pakai 1 lembar aja. Aku nggak pakai daun serai karena daun serai itu lagi kosong di rumah, jadi aku skip aja. Nah di sini aku pakai daun sop, nggak pakai daun pre, skip juga soalnya daun pre-nya tuh kehabisan, mager banget kalau mau beli, jadi ya udah di sini pakai daun sop aja. Nah ini daun sopnya tadi udah dicuci sebelum dipotong-potong ya, pokoknya semua yang aku potong-potong itu aku cuci dulu. Nah di sini tuh aku mau ngaduk dulu untuk si cabai hijaunya, tadi udah aku dinginin ya untuk cabai hijaunya. Terus aku masukin si tempe dan si hati ampela, dan ini udah jadi ya teman-teman. Alhamdulillah satu menu masakan aku sudah selesai. Oke lanjut, di sini aku mau masak supnya, dan masak supnya itu kayak masak biasa aja biar cepet ya. Kalau kemarin kan masak sup sama mama tuh kayak direbus dulu sayurannya baru dimasukin bumbunya digoreng. Kalau ini aku langsung aja ya teman-teman biar cepat selesai. Setelah aku tumis bumbu sampai harum, aku masukin air ya. Aku takar-takar aja sih airnya. Nah setelah airnya tuh cukup hangat, aku masukin tulangnya. Nah ini tulangnya tuh udah 2 kali rebus gitu, jadi nggak perlu direbus lagi, nggak perlu lama lagi gitu ya untuk masaknya. Nah ini tuh aku masak dulu si tulang. Setelah mulai hangat gitu aku masukin gitu ya untuk si wortelnya. Pokoknya masaknya tulangnya dulu baru wortel gitu ya. Nah ini wortelnya aku masukin semua, kentangnya juga aku masukin semua. Pokoknya ini tuh bisa cukup untuk makan siang sama makan malam ya teman-teman, bahkan mungkin lebih gitu ya. Nah di sini sambil nunggu si kentang dan wortelnya lembut, aku mau rebus. Maaf banget ya, aku dubbingnya sedikit jelimet karena tenggorokan aku tuh lagi sakit banget. Soalnya kemarin aku minum es gitu ya, jadi kumat gitu tenggorokannya. Jadi kalau dubbing panjang tuh rasanya udah sakit banget tenggorokannya, nggak bisa ngomong panjang-panjang ya teman-teman. Nah di sini tuh aku beres-beres sambil nunggu si sopnya mateng. Nah di sini aku sambil lihat-lihatin juga, sambil cek juga sampai kentangnya tuh betul-betul lembut. Lanjut di sini aku kasih bumbunya, aku pakai kaldu ayam, terus aku kasih garam dan aku tambah sedikit gula. Kalau aku masak harus pakai gula walaupun cuman sedikit ya teman-teman. Nah di sini tuh setelah gelegak gitu, aku masukin untuk si tomat dan si daun sopnya. Pokoknya tomat dan daun sopnya tuh belakangan gitu ya masukinnya biar masih kelihatan seger gitu loh teman-teman. Oke deh teman-teman, ini tuh sop aku udah mateng ya, dan aku mau pindahin dulu ke tempatnya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Maaf kalau banyak kekurangan di video aku ini karena aku juga video atau YouTuber pemula yang masih belajar dan perlu banyak belajar. Dan di sini aku juga mohon maaf kalau seandainya ada perkataan aku yang salah dan perbuatan aku yang salah di video yang aku buat ya. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian semua, dan bisa kalian ambil hikmahnya, buang buruknya, ambil baiknya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.